Kita berada di kita berada di sorry. Kita berada di episode 47. Beda pendapat dikit langsung jadi musuh. Yeah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumping lenggong bersama gue tentunya di Pelita Hati sorry Pelita Hati 207. Soalnya mohon maaf sekali ya guys, saya ini banyak sekali yang diurus ya. Salah satunya adalah semua toko online saya yang ada di shop. Aku sekaligus agak sedikit nge-endorse toko aku sendiri ya, baik itu di Shopee, TikTok, Lazada, dan juga Tokopedia. Itu semuanya namanya itu adalah Pelita Hati Store ya. Jadi beberapa kali kalau aku buat konten Pelita Hati Store, memang setiap harinya kan rutin buat konten Pelita Hati Store gitu. Itu kesebutnya store terus ya. Kalau 207 ini kan ya sehari satu gitu. Jadi mohon maaf lahir batin ya, karena pikirannya kemana-mana, sorry. Habis makan lagi. Nah, terima kasih banget yang udah menyaksikan dan yang sudah subscribe ya kan. Dukungan kalian, komentar kalian, like kalian itu sangat mendukung banget deh untuk aku, untuk gue ya. Dan bagi yang belum subscribe, ya Allah ya, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden, masa kalian belum subscribe sih Pelita Hati 207. Dan Pelita Hati 207 ini adalah channel dengan ribuan subscriber, dengan engagement yang luar biasa, dengan peningkatan viewers yang luar biasa. Masa kalian cuma diem dan bengong ajijah ya. Terima kasih banget untuk Jahid Tel Aviv, yang dia ini adalah editor aku dan juga mentor aku di dunia pergoipan ya. Nah, saya akan bahas jadi ada beberapa di sosial media ya. Kemarin itu ada pertandingan sepak bola antara Indonesia dan negara yang saya tidak mau sebut begitu ya. Kemudian ada yang berkomentar di situ, tendangannya itu terlalu melambung jauh begitu kan, kata si Adrian misal. Terus kemudian dikomen oleh yang bernama Steffi gitu. Ya lo main sendiri aja blok. Emang lu bisa blok? Emang lu ya jadi dikit-dikit blok. Blok ini bukan blok tulisan di Google ya, tapi bener-bener blok goblok gitu. Jadi banyak dan kita dan kalian semua akan menyaksikan berbagai macam orang-orang yang berbeda pendapat. Lalu kemudian dijadikan perbedaan pendapat itu menjadi hal yang tidak biasa untuk kehidupan setelahnya, karena biasanya kita akan hidup dengan seseorang atau kelompok yang pendapatnya sama dengan kita. Kita sulit berjalan, kita sulit menempuh hidup dengan orang-orang atau individual atau kelompok yang berbeda dengan kita, baik itu perbedaan ideologi maupun perbedaan pendapat, hanya pendapat ringan seperti itu. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu bahwa setiap kita itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Contoh begini, ada pena seharga Rp2.000, pena ini warna hitam. Saya akan mengatakan pena ini mahal banget. Bukan saya. Oke. Saya akan mengatakan pena ini murah banget karena menurut saya ada pabrik yang buat plastik untuk wadah pena, kemudian ada tintanya juga, dan perusahaan menjual itu dengan harga 1.500, kemudian warung mendapatkan keuntungan Rp500. Jadi dijualnya itu 2.000. Saya tidak mengatakan itu mahal karena menurut saya dengan biaya kos yang harusnya besar, pasti itu triliunan segala macam, ya bagi saya 2.000 itu juga murah begitu. Terus kemudian ada yang bilang bahwa enggak, itu mahal banget karena dia membandingkan ada pena yang serupa, tetapi pena yang serupa ini murah, misal harganya 1.500. Penanya serupa, hanya beda toko. Nah, saya tidak bisa menyalahkan begitu ya. Saya juga tidak bisa mengatakan orang ini dasar bebel, dasar emang pelit, dasar emang jiwanya itu ya emang pelit aja. Kenapa pena yang seharga 2.000 itu aja masih bisa dikatakan mahal? Ternyata dia membandingkan dengan toko sebelah, dia membandingkan dengan produk sebelah yang kualitasnya,
volume tintanya itu sama. Jadi saya tidak mengatakan, saya langsung tidak berstigma orang ini musuh, orang ini terus kemudian menjadi beban, tidak. Demikian juga harusnya orang tersebut kepada saya. Saya yang berpendapat bahwa pena itu murah. Jadi guys, ini tuh cuma soal pena ya. Bayangkan soal pena saja di kepala kita itu perbedaan pendapatnya itu banyak banget. Ada yang satu ternyata menurut aku sih murah dengan catatan demikian dan demikian. Yang satu lagi bilang menurut aku sih mahal karena demikian dan demikian. Jadi bayangkan isi kepala kita itu hanya satu produk, satu nama dan satu niche dan satu kategori ya, dan satu peristiwa itu sudut pandangnya tuh udah beda-beda banget. Itu membuktikan bahwa setiap kita itu sudut pandangnya tuh beragam dan berbeda-beda. Apalagi sudah menyangkut agama, ideologi, aduh kedabalan deh ya. Yang berikutnya nih ya, orang itu yang tidak menerima perbedaan itu biasanya hidup dalam satu hidup dalam lingkungan yang satu jenis. Misal begini, saya akan ambil contoh, ada penambang emas. Satu kampung itu penambang emas. Cara menambang emas adalah dengan cara diserokin, berangkat ke tempat penambangan emas, mengisi daftar begitu ya. Mungkin itu ada lewat perusahaan atau bagaimana. Entah kenapa kalau kalian bisa perhatikan cara makan mereka, pola berpikir mereka, which is don't judge mereka ya bahwa mereka buruk segala macam. Ini contoh dan ini tuh sah-sah aja dan saya tidak mengatakan itu buruk. Maksud saya adalah pandangan mereka, cara mereka, jadwal tidur mereka, jajan mereka, hobi mereka, bahkan ritme musik yang mereka suka. Itu tuh rata-rata satu jenis, rata-rata. Kalaupun ada beda, mungkin yang satu Siti Nurhaliza ya kan, yang satu Keong Racun misal, tapi sama-sama mungkin alirannya bukan pop. Yang satu mungkin Ruth Sahanaya, yang satu mungkin Titi DJ, mungkin seperti itu. Sama-sama tiga diva. Jadi mereka itu biasanya berpola yang sama ya kan, sehingga ketika ada yang misal ada pedagang kelapa misal berasal dari provinsi seberang, memiliki pola yang berbeda, memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki pola pikir yang berbeda, itu mereka akan mengatakan, kok kamu gitu ya? Jadi sulit untuk bisa menerima perbedaan, apalagi perbedaan itu yang ngebold gitu. Ngebold itu yang sesuatu yang sifatnya tuh tebal. Kalau cuma pena tadi kan, aduh itu kan sesuatu yang tipis gitu. Apalagi tentang ideologi dan lain sebagainya. Demikian juga dengan agama, rata-rata orang-orang Muslim yang taat agak sulit bergabung dengan misal orang yang non Muslim yang taat, misal orang Kristen yang taat, orang Katolik yang taat. Ya itu beda ini saja ya, kecuali beberapa atau sedikit orang yang bisa seperti itu. Tapi kalian harus ingat bahwa orang-orang yang punya pola pikir yang orang-orang yang punya pola pikir yang berbeda, yang mereka itu tidak menerima, itu biasanya mereka itu hidup dalam satu jenis lingkungan gitu ya. Baik atau buruknya nanti tinggal dilihat apakah sampai melakukan perdebatan yang mengacu kepada kriminal atau tidak, seperti itu. Nah, itu tadi saya ngebahas tentang beberapa sorry gue barusan makan. Beberapa orang-orang yang sulit banget untuk bisa menerima perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan itu langsung jadi musuh, langsung jadi tidak berteman dan lain sebagainya. Nah, berikut ada beberapa tips dan trik. Bukan tips ya, tapi lebih kepada ada beberapa agar kita bisa mengetahui orang yang kan begini. Orang yang tidak menerima pendapat itu hampir rata-rata itu intoleran. Ada lawan dari intoleran adalah toleransi. Ada juga nih orang-orang yang toleransinya itu kebablasan. Nah, saya akan membedakan orang-orang dengan toleransi kebablasan dengan orang-orang yang toleransinya itu tinggi. Yang pertama adalah orang-orang dengan toleransinya kebablasan atau yang
berpendapat itu sering sekali mereka itu bermusuhan segala macam itu, mereka itu sering menabrak banyak sekali aturan ya. Kenapa apa hubungannya dengan ini gitu? Nah, orang-orang yang sulit sekali menerima perbedaan, mereka akan menghalalkan bagaimana caranya agar pendapatnya disetujui, agar pendapatnya didengarkan, walaupun dengan aturan-aturan yang mereka harus terabas, sulit untuk mendengarkan, sulit untuk menambah referensi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah terlalu mencari nama atau pengakuan kelompok. Jadi rata-rata orang-orang yang toleransinya kebablasan atau yang mereka itu tidak baik ya. Orang-orang yang toleransinya kebablasan, orang-orang yang kalau pendapatnya memang harus kekeh pada diri dia ya, adalah yang biasanya itu mereka hanya ingin sekali mendapatkan popularitas dalam hidupnya atau popularitas dalam kelompoknya. Kenapa? Karena jika pendapatnya itu berseberangan, mereka akan sulit mendapatkan pengakuan dari kelompoknya. Jadi kan begini, dia punya idealisme tersendiri, tapi ada beberapa kelompok ataupun mayoritas kelompok yang menginginkan dia berpendapat seperti yang mereka inginkan. Sampai sini mungkin bisa paham ya, agak sedikit bingung. Jadi dia akan mengiyakan saja karena toleransinya kebablasan, agar apa? Agar tidak kehilangan kelompok tadi, karena dia ingin ada popularitas dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah mencintai perdamaian bagi yang tipenya itu toleransi. Jadi begini, orang-orang yang berbeda pendapat lalu kemudian mereka bisa menerima perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, rata-rata itu mereka menyukai yang namanya perdamaian. Dan orang-orang yang sebaliknya adalah yang tidak menyukai perdamaian. Guys, ini aja pembahasan karena gue itu nggak mau lebih dari 14 menit ya. Ini sudah masuk 12 menit. By the way, kalau kalian masih bingung terhadap pembahasan ini, gue tetap akan bisa bahas di next atau di episode berikutnya. Tapi jika kalian sudah bisa paham dengan pembahasan ini, ya syukur alhamdulillah tentunya ya. Oke guys, itu aja dari gue, Pelita Hati 207, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya di Pelita Hati 207. Ingat ya, Pelita Hati 207 ini subscribernya udah ribuan dengan komentar yang beragam. Jadi kalau kalian tidak ikutin channel ini, kalian itu terlambat banget dan kalian itu rugi banget. Oke, akhir kata pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 13 menit, bye. Makan dulu ah.